Hai, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di channel Senandung Malam. Malam ini, saya akan menceritakan sebuah cerita mistis yang berjudul Awal Indra Keenamku Aktif, yang saya ambil dari akun Twitter bernama @dalang62854815. Untuk kalian yang ingin langsung membacanya, silahkan kunjungi akun Twitternya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan juga jangan lupa untuk memfollow akun Twitter si penulis. Sebelum saya menceritakan kisahnya, jangan lupa untuk mensubscribe channel saya dan juga tekan tombol like. Kejadian awal, tahun berapa saya lupa. Waktu itu saya sendirian di dapur, sedangkan orang tua saya ada di depan. Ibu jaga toko kami, bapak sedang benerin radio. Bukan karena profesi, tapi karena hobi saja. Saat itu usiaku baru 2 atau 3 tahunan. Aku ke dapur karena mau ambil mainan. Terus kemudian tiba-tiba aku melihat orang yang berdiri di samping kiriku. Padahal tadinya tidak ada siapa-siapa. Dan aku yakin sekali kalau kedua orang tuaku lagi ada di depan dan waktu itu pamanku belum pulang dari perantauan. Oh iya, sebagai gambaran saja, di rumahku ini dihuni 5 orang, yaitu bapak, ibu almarhum, paman, adiknya bapak, kakakku cewek, dan aku sendiri. Oke, kita lanjut ceritanya. Jadi, waktu aku merasa ada yang berdiri di samping kiriku itu, pelan-pelan aku menoleh ke kiri. Aku kaget bukan kepalang, lihat orang tingginya sama kayak bapakku, berdiri di depanku. Secara aku sama sekali tidak mengenalinya, tapi aku merasa kalau orang ini bukanlah manusia. Orang itu tidak berkata apa-apa, hanya melihatku kemudian tersenyum saja. Tapi karena waktu itu aku masih kecil, tidak tahu harus berbuat apa. Aku cuma bisa teriak. Dan gak tunggu lama, bapak datang dan langsung menggendongku dengan menghadapkan mukaku ke dadanya bapak. Kemudian aku dibawa pergi. Sebelum pergi, bapak sempat berpesan ke orang itu. Anakku belum siap bertemu kamu. Jangan sekarang. Besok aja kalau sudah besar. Habis itu, 3 hari 3 malam aku demam tinggi. Sudah dibawa ke mantri dan dokter tidak juga sembuh. Terus kemudian, bapak minta bantuan temannya atau orang pintar. Ternyata temannya ini tidak bisa. Karena tiap kali disembuhkan, selang beberapa menit aku mengigau lagi. Dan itu berulang-ulang terus. Kemudian beliau minta bantuan pada yang ilmunya lebih tinggi dan lebih tua. Dan ternyata orang yang dimintai tolong itu mertua mereka yang tidak lain adalah kakekku sendiri atau ayah kandung ibuku. Jadi teman bapak yang dimintai tolong ini masih pakdeku juga. Singkat cerita, kakek datang ke rumah naik delman pribadi. Emang zaman dulu masih jarang yang punya mobil, jadi punya delman aja udah tergolong orang yang berada. Begitu kakek datang, beliau langsung memeluk dan menciumiku. Kemudian kakek bilang ke ortuku yang waktu itu ada di sampingku, kata kakek, kalau cucunya ini ketempelan. Biasanya kalau orang ketempelan gejalanya nggak bisa tidur, dan kalaulah bisa tidur pasti mengigau. Kemudian demam tinggi, dan kalau dibaca-bacakan doa sudah baikan. Tapi karena aku ada bakat indera keenam, makanya butuh waktu yang agak lama dan cara penyembuhan yang berbeda pula. Tidak butuh waktu lama, kakek berhasil menyembuhkanku dan kemudian aku duduk bersila di depannya. Dan kemudian kakek melakukan ritual untuk menutup indera keenamku. Dan kakek berpesan dan berjanji kalau dirasa cucunya ini sudah siap, indera keenamku akan diaktifkan kembali. Dan janji kakekku itu ditepati saat usiaku tepat 10 tahun. Indra keenamku beneran diaktifin kembali. Dan disinilah cerita dan pengalaman serem, asyik, susah, seru, sedih, senang, marah, berusaha menolak indra keenamku dimulai.
Setelah diaktifkan selama 2 tahun pertama, tidak ada masalah apapun. Tapi masalah baru muncul di saat usiaku menginjak 12 tahun. Mulai ada gangguan yang aku ingat waktu itu aku kelas 4 SD. Masalah pertama muncul waktu habis mengaji di musola. Seperti biasa, anak laki-laki selepas mengaji tidak langsung pulang, tapi lebih suka nongkrong dulu di musola. Pas lagi asik ngobrol sama teman-teman, aku melihat ruangan sebelah kamar mandi seperti ada yang bergerak-gerak dan kemudian aku melihat ada seseorang yang keluar dari ruangan tersebut. Lega hati ini karena aku kenal orang ini. Sebut saja namanya Pak Amir. Terus aku bertanya kepadanya, "Pak Amir, ngapain di dalam sana? Gak tahu masuknya, kok tiba-tiba keluar dari dalam sana?" tanyaku. Pak Amir tidak menjawab. Beliau hanya melihatku sambil tersenyum saja. Terus aku cuekin saja, positive thinking saja. Kali aja Pak Amir lagi buru-buru, jadi gak sempat ngejelasin apa-apa. Tapi di sisi lain, teman-temanku pada celingak-celinguk nyari sesuatu. Dan kemudian mereka melongo melihatku, dan salah satu dari mereka, sebut saja namanya Umar, bertanya, "Kamu bicara sama siapa?" Aku dan teman-teman tengok-tengok ke sana kemari, tidak lihat siapa-siapa. Sampai menyebut nama Pak Amir segala. Orang itu tidak ada di sini. Aku cuma mau kasih tahu, itu loh payungnya orang mati bergerak-gerak sendiri. Ayo cepat bubar, keburu seram di sini. Payungnya orang mati itu adalah payung yang dipakai memayungi Panduso waktu ngantar jenazah ke kuburan. Dan setelah obrolan itu, aku baru tahu kalau ruangan kecil di samping kamar mandi musola itu dipakai buat naruh payung, drum air, buat isi air untuk memandikan orang mati, dan panduso, dan biasanya benda-benda itu akan bergerak sendiri kalau akan ada orang yang meninggal. Dan benar saja, setelah malam itu, aku melihat Pak Amir keluar dari ruangan kecil itu. Besok paginya, terdengar kabar kalau Pak Amir meninggal dunia. Entah itu kebetulan atau gimana, itulah yang aku alami. Ini baru permulaan, banyak cerita-cerita lain yang aku alami. Selain kejadian di musola, kali ini adalah kejadian waktu nonton orang latihan kuda lumping. Seperti biasa, latihannya ini diadakan di halaman rumah ketua grup kesenian kuda lumping, yang kebetulan beliau Pak Deku. Tapi bukan Pak De punya ilmu kebatinan yang saya sebutin di awal cerita. Pak De yang sekarang ini suaminya kakak kandungnya bapakku. Oke, kembali ke cerita. Latihannya ini setiap hari. Singkat cerita, 1 minggu nonton sih enjoy aja. Masalah baru muncul pas penari latihan memakai barong atau barongan kuda lumping. Tanpa aku tahu kenapa, tiba-tiba aku takut sekali setiap barongannya dikeluarkan, dan gak tahu kenapa juga setiap kali penari yang bawa barongan tersebut menari di dekatku, aku semakin ketakutan, dan akhirnya aku lari terbirit-birit. Sampai banyak orang bingung kenapa tiba-tiba aku lari. Dalam hati aku bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba aku sangat ketakutan tiap kali barongan itu dikeluarkan, dan waktu penari dengan pegang barongan itu mendekat. Ketakutanku sudah gak bisa ditahan lagi, dan perasaan itu berlangsung berhari-hari, hingga Bude dan anak-anaknya sering menertawakanku karena sama barongan saja takut. Yah, di sini aku gak tahu harus ngomong apa. Soalnya aku sendiri juga bingung dengan apa yang aku takutkan. Perlengkapan kuda lumping ini kan tiap hari ditinggal di rumah Pak De, dan kebetulan untuk barong dan topeng gandongannya ditaruh di dalam kamar tidur. Suatu ketika, waktu kakak-kakak sepupuku tidur di kamar yang ada barong dan topeng gandongan, kemudian mereka bermimpi melihat 2 ekor ular naga dan 2 kepala gelundung peringis
yang hendak menggigit kaki mereka. Kemudian mereka berteriak dan terbangun. Dan saat mereka sudah bangun, mereka lega kalau itu cuma mimpi. Tapi kelegaan mereka langsung berubah menjadi rasa ketakutan. Ketika mereka melihat ke arah kaki, 2 barong dan 2 topeng ganongan itu sedang melayang dan bergerak seperti layaknya 2 ekor ular dan 2 kepala yang melayang. Kemudian mereka berteriak. Beberapa saat kemudian, Pakde datang dengan membawa cambuk dan membentak 2 barong dan 2 topeng ganongan tersebut. 4 benda tersebut dibentak untuk diam dan akhirnya mereka turun dan diam. Kemudian kedua putrinya disuruh pindah kamar dan dinasehati untuk tidak tidur di kamar yang di situ dipakai menaruh benda-benda perlengkapan tari kuda lumping. Karena semua benda tersebut semuanya sudah ada isinya. Dan beliau juga mengatakan yang membuat adik sepupu mereka atau aku selalu ketakutan saat di dekat barongan bisa jadi karena aku bisa merasakan keberadaan isi dari barongan tersebut. Sejak saat itu, kakak-kakak sepupuku dan juga Bude tidak pernah lagi membuliku karena selalu ketakutan setiap kali di dekat barongan itu. Masalah isian barongan tersebut tidak selesai sampai di situ. Suatu ketika, karena salah satu kakak sepupuku itu mau ujian nasional, latihan tari kuda lumping dipindahkan ke rumahku. Dan ini membuatku langsung lemas, saking takutnya. Tapi dari sinilah akhirnya aku tahu apa saja isi dari perlengkapan kuda lumping tersebut. Mulai dari gamelan, kepieng atau suara kerincing yang dipasang di kaki, trompet, kuda lumpingnya, celeng, topeng ganongan, dan juga barongnya sendiri. Saat dapat kabar kalau latihannya dipindahkan ke rumahku, aku selalu berharap bahwa kabar itu tidak benar dan hanya menakut-nakutiku saja. Hingga suatu sore, aku berangkat mengaji ke musola seperti biasanya. Pas melewati rumahnya Bude, aku lega karena gamelan dan perlengkapan tari kuda lumping masih di rumah Bude. Tapi ternyata itu semua dilakukan mereka para kru kuda lumping untuk mengakaliku biar aku berharap tidak jadi pindah. Dan biar aku tidak menghalangi mereka mindahin gamelan dan lain-lain ke rumahku. Karena tadinya aku sudah menolak dan benar saja. Saat aku sudah pulang mengaji, latihan tari kuda lumping sudah dimulai dan suaranya berasal dari rumahku. Di situ aku sempat ragu untuk melangkahkan kakiku ke arah rumahku. Cuman aku pikir, mau pulang kemana lagi aku? Kalau nggak pulang ke rumah, akhirnya aku nekat saja. Sesampainya di rumah, aku lumayan lega karena barongannya nggak ada di rumahku, tapi ditaruh di rumah pemilik barong. Nah, setelah 2 hari latihan, barong, celeng, dan topeng ganong baru dibawa ke rumahku. Disinilah awal mula lagi aku mengalami kejadian-kejadian mistis. Gamelan dan lain-lain ditaruh di ruang belakang. Letak ruang belakang ini di samping dapur. Suatu ketika, pas malam hari sekitar pukul 2-an, aku terbangun karena ingin buang air kecil. Pas lagi asik buang air kecil di kamar mandi, aku seperti mendengar desis suara kuda. Aku penasaran, terus aku cari-cari, dan aku ikuti arah suara itu. Ternyata, suara itu berasal dari tempat gamelan dan perlengkapan tari kuda lumping. Waktu aku buka pintu ruang belakang, ternyata gak ada apa-apa, hanya ada gamelan dan perlengkapan lainnya saja. Kemudian, pintu aku tutup kembali dan aku kembali ke kamar dan tidur kembali. Selang beberapa hari, suatu malam terbangun karena haus, terus ke dapur ambil minum. Tiba-tiba aku dengar suara orang melantunkan kidung. Aku positif thinking saja. Aku pikir bapak saya lagi dengerin wayang di radio, karena ini sudah kebiasaan bapak kalau lagi gak bisa tidur. Tapi kalau aku perhatikan, suara ini dari ruangan belakang. Kemudian aku buka pintu penghubung ruang belakang
Dan lagi-lagi hasilnya sepi, gak ada siapa-siapa. Ya sudah, aku gak mau mikirin dan balik lagi ke kamar tidur dan tidur lagi. Selang beberapa hari berikutnya, aku terbangun di malam hari lagi. Kali ini tepat jam 2 malam. Karena sering terbangun di jam-jam segini, aku jadi mulai waspada. Dan kali ini, aku terbangun bukan karena ingin buang air kecil atau haus, tapi karena mendengar suara berisik yang tidak biasa dari ruangan belakang. Langsung saja aku menuju ke sana. Saat pintu penghubung ruang belakang aku buka, aku mendapati pemandangan yang tidak biasa. Itu gamelan sudah tertata rapi seperti mau ada pagelaran tari kuda lumping, tapi di dalam rumah. Tiap gamelan selalu ada orang yang siap menabuh atau memukul gamelannya. Mereka semua pakai pakaian yang rapi, pakaian khas orang Jawa, tapi wajah mereka tampak menyeramkan. Tapi hal itu belum membuatku ketakutan. Yang membuatku lebih ngeri di sini tidak ada penari, yang ada justru 4 ekor kuda besar yang matanya menyala merah. 2 ekor ular naga berwarna hijau hitam dan merah hitam. 1 ekor babi hutan dan 2 kepala menggelinding atau gelundung peringis. Dan beberapa detik kemudian mereka melihatku. Tatapan mereka sangat menyeramkan. Di situ aku sangat ketakutan, sampai aku sulit untuk menggerakkan kakiku. Dan aku dengar mereka mengeram seperti siap menerkam. Dan tiba-tiba muncul seseorang dengan pakaian Jawa santai. Pakaian coklat garis-garis vertikal dan pakai udeng dengan celana hitam pangsi atau celana hitam agak longgar dan panjangnya cuma sampai setengah betis atau 3/4. Orang itu berdiri tepat di hadapanku dan posisinya membelakangiku. Kemudian dia berkata, "Mas, mundur dulu. Kamu belum siap menghadapi makhluk-makhluk ini." Kemudian makhluk-makhluk menyeramkan tersebut dibentak oleh orang tadi dan dibilangin untuk tidak mengganggu tuannya lagi. Di sini aku bingung, siapa yang dimaksud tuanku oleh orang tersebut. Dan seketika makhluk-makhluk menyeramkan tersebut lenyap dan yang tersisa tinggal gamelan dan perlengkapan kuda lumping lainnya yang terkumpul di pinggir ruangan belakang tersebut. Dan kemudian orang itu balik badan dan tersenyum kepadaku. Akhirnya aku ingat, dulu aku pernah bertemu orang berpakaian kejawen tersebut. Ternyata orang tersebut adalah makhluk gaib pertama yang aku lihat waktu aku masih berusia 2 atau 3 tahunan dulu. Dan kali ini aku melihat orang itu sama sekali tidak merasa takut. Kemudian orang itu bilang, "Sudah waktunya kamu kenal saya." Kemudian orang itu memperkenalkan dirinya dan memberi saran untuk kapan-kapan agar aku berkomunikasi dengan isi dalam perlengkapan kuda lumping yang tadi aku lihat. Orang itu tidak memberitahukan caranya bagaimana, cuma dia yakin nanti kalau sudah waktunya, pasti aku akan menemukan caranya. Beberapa hari kemudian, pas lagi nonton film animasi yang temanya tentang anak yang bisa bicara dengan makhluk halus dan bisa merasakan benda-benda bertuah atau ada isinya, aku menonton asik saja. Waktu pada bagian si karakter di film animasi itu melakukan komunikasi dengan isi dari sebuah gelang kuno yang ada di hadapannya, dia cuma pegang gelang kuno tersebut dan sudah bisa berkomunikasi dengan isi dalam gelang kuno tersebut. Kemudian setelah menonton, aku iseng menggunakan cara tersebut dan alhamdulillah berhasil. Akhirnya aku tahu apa isi dari gamelan dan perlengkapan kuda lumping tersebut. Kenapa mereka selalu menggangguku? Kenapa mereka seperti mau marah kepadaku waktu terakhir bertemu? Semua itu akan aku ceritakan di part berikutnya.